Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang transfer antar perusahaan aset tak lancar. Dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Khairul Kahfi. Yang kedua, Anissa Rahmah. Yang ketiga, Muflihatun Nikmah. Yang keempat, Nini Masfufa. Yang kelima, Sri Nanda Tresnawati. Dan yang terakhir, Zamruda Rahmah. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi, seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK nomor 4, laporan keuangan konsolidasi menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Konsolidasi berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan persentase kepemilikan. Jika konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal, dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada presentasi kepemilikan. Eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan aset dalam entitas konsolidasi hanya merupakan perubahan lokasi aset dan tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan. Untuk mencapai akhir dari proses pendapatan dalam entitas konsolidasi, harus terjadi penjualan ke pihak eksternal dari entitas konsolidasi. Kunci untuk menentukan kapan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dengan memvisualisasikan entitas konsolidasi dan menentukan apakah transaksi tertentu terjadi seluruhnya di dalam entitas konsolidasi atau tidak. Transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam, yaitu pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang dan
Karenanya, setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah direalisasi pada periode dilakukannya transfer. Oleh karena itu, tidak ada ayat jurnal eliminasi sehubungan dengan transfer pada periode berjalan diperlukan di periode berikutnya. Sebab laba antar perusahaan dianggap telah direalisasi pada periode transfer. Transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset dinyatakan secara tepat. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Penjualan untuk arus ke bawah, eliminasinya terhadap kepemilikan mayoritas. Penjualan arus ke atas itu ada dua, yaitu anak perusahaan yang dimilikinya secara penuh, yang eliminasinya terhadap kepemilikan mayoritas. Sementara anak perusahaan dimiliki mayoritas, itu eliminasinya secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan kepemilikan mayoritas. Eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjual dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjual. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli, saldo aset yang dilaporkan dan klaim pemegang saham dari afiliasi penjual harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi. Laba dari periode yang akan datang tidak akan berpengaruh. Pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan aset dianggap direalisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjualan eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Transfer aset berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkan atau amortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya pada bagian dari keuntungan atau kerugian
belum direalisasi menjadi direalisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan, ditransfer antar perusahaan, perusahaan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Sisa masa manfaat yang baru digunakan sebagai dasar penyusutan, baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusutan laporan keuangan konsolidasi. Penjualan arus ke atas atau penjualan upstream. Perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah, kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Transfer aset berupa aset diamortisasi. Hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan aset berwujud dalam hal amortisasi. Aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra. Selain menetokan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Transfer aset tak lancar antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Induk perusahaan dapat menggunakan pencatatan akuntansi atas anak perusahaan menggunakan salah satu dari beberapa metode. Selama anak perusahaan tersebut dikonsolidasi, metode akuntansi anak perusahaan di pembukuan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Di dalam metode ekuitas disesuaikan penuh, suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ini untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari investe. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari direalisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari investe. Dengan penyesuaian ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Lalu untuk metode biaya. Apabila menggunakan metode ini untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, maka induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Di dalam metode biaya,
Tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan, amortisasi diferensial, atau menghilangkan laba antar perusahaan belum direalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.